Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Saham Preferen Perusahaan Anak, Laba Perusahaan Konsolidasian dan Pajak Penghasilan Konsolidasian. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Tifa Latifah Hawa, NIM 001, yang kedua Maulidina Hima Pertamawati, NIM 004, yang ketiga Teddy Cahyanto, NIM 019, dan Tengku Devi Permatasari Effendi, NIM 040. Yang pertama, ajaran taman siswa jika diterapkan pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Ajaran taman siswa Tringo. Yang pertama, ngerti. Pembelajaran mata kuliah akuntansi lanjutan 2 melalui ngerti dengan pendekatan moral kognitif. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diberikan pemahaman terkait akuntansi keuangan lanjutan 2. Dosen mengusahakan agar mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan mengimplementasikan laporan keuangan partnership dan mengaplikasikan prinsip akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan ETAP yang berlaku. Yang kedua, ngeroso. Pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 melalui pendekatan ini, yang pertama, mahasiswa mempunyai tanggung jawab. Misalnya, dosen memberikan tugas, maka mahasiswa bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Yang kedua, memiliki rasa keterbukaan. Misalnya, dosen menerangkan materi apabila mahasiswa belum memahaminya, maka mahasiswa alangkah lebih baiknya menanyakan. Yang ketiga, ngelakoni. Pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 melalui pendekatan ini, mahasiswa diberikan pemahaman terkait akuntansi keuangan lanjutan 2. Dosen telah melakukan pembelajaran agar mahasiswa mampu mempraktekkan dalam penyusunan dan menganalisis laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan dan ETAP yang berlaku setelah diberikan contoh secara demonstrasi oleh dosen dengan baik. Selanjutnya, ajaran taman siswa Tripantangan. Yang pertama, pantang menyalahgunakan kekuasaan. Pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 memberikan materi yang berkaitan dengan pemahaman terkait perusahaan anak dan induk. Dalam perusahaan anak dan induk terdapat perbedaan dalam sahamnya. Jadi, perusahaan induk jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan terhadap perusahaan anak dalam hal sahamnya. Ajaran ini juga sangat membantu mahasiswa nantinya apabila di dalam pekerjaan agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya, kekuasaan yang tinggi, rendah, atau menengah. Yang kedua, pantang menyalahgunakan keuangan. Pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 melalui ajaran ini memberikan materi yang berkaitan dengan laporan konsolidasi. Dalam pembuatan laporan konsolidasi ini pasti akan terdapat permasalahan. Maka sesuai ajaran ini, maka pada saat pembuatan laporan konsolidasi jangan sampai menyalahgunakan keuangan untuk kepentingan pribadinya. Sebab apabila sekali menyalahgunakan keuangan, maka setiap laporan konsolidasi akan menyalahgunakan keuangan terus-menerus. Yang ketiga, pantang melanggar kesusilaan. Pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 melalui ajaran ini memberikan materi yang berkaitan dengan etika moral manusia secara luas. Dalam penyampaian materi akuntansi keuangan lanjutan 2 ini harus menerapkan etika moral seperti tidak menggunakan kata kasar atau jorok dan membuat orang lain tidak nyaman selama penyampaian materi. Penyampaian materi yang baik akan membuat orang lain nyaman dan memperhatikan apa saja yang disampaikan. Selanjutnya, perusahaan anak dengan saham preferen yang beredar. Yang pertama, sebagian besar perusahaan modern memiliki struktur model yang rumit termasuk berbagai kategori saham preferen yang diterbitkan perusahaan induk, perusahaan anak, atau keduanya. Yang kedua, keberadaan saham preferen dalam struktur model perusahaan anak membuat proses konsolidasi menjadi lebih kompleks meskipun prosedur dasarnya tidak berubah. Akuntansi bagi perusahaan induk atau investor, menu metode ekuitas yang terpengaruh jika perusahaan invested memiliki saham preferen yang beredar. Akibat harus mempertimbangkan hak pemilik saham preferen dalam mengalokasikan ekuitas dan laba perusahaan invested
di antara komponen saham biasa dan preferen, timbulnya komplikasi. Yang ketiga, sebagian besar saham preferen yang diterbitkan bersifat kumulatif, non-partisipatif, dan tidak memiliki hak suara atau non-voting. Selain itu, saham ini biasanya juga memiliki hak preferensi ketika menjadi likuidasi dan seringkali bisa ditarik dengan harga di atas nilai nominal atau nilai likuiditas. Laba bersih perusahaan invested memiliki saham preferen yang beredar, sedangkan sisanya dialokasikan ke pemegang saham biasa. Demikian juga ekuitas pemegang saham preferen yang sisanya dialokasikan ke pemegang saham biasa. Selanjutnya, laba per saham perusahaan induk dan konsolidasi. Prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP mengharuskan semua perusahaan menghitung dan melaporkan laba per saham atau earning per share atau EPS, dasar dan yang dilusi jika dapat diaplikasikan. Entitas konsolidasi biasanya mengungkapkan EPS atas dasar konsolidasi. Laba bersih dan laba per saham earning per share atau EPS perusahaan induk menurut metode ekuitas sama dengan laba bersih konsolidasi dan laba per saham konsolidasi. Perhitungan EPS perusahaan induk sama dengan perhitungan EPS konsolidasi. Prosedur EPS untuk investor ekuitas yang dapat menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investor sama dengan prosedur untuk investor perusahaan induk. Selanjutnya contoh kasus. Plan Corporation membeli 90% saham biasa berhak suara Seed Corporation yang beredar pada tanggal 1 Januari 2003 dengan harga $328.000. Pada tanggal tersebut, ekuitas pemegang saham kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Saham biasa nilai nominal $5 dikeluarkan dan beredar 200.000 lembar. Di bagian plan itu hasilnya $1 juta. Kemudian saham biasa nilai nominal $10 beredar 20.000 lembar. Pada kolom seed senilai $200.000. Saham preferen konversi 10% kumulatif nilai nominal $100 beredar 1.000 lembar. Pada kolom seed 100.000. Kemudian pada laba ditahan pada kolom plan senilai 500.000, pada kolom seed senilai 120.000. Ekuitas pada plan senilai $1.500.000 yang seed $420.000. Selanjutnya, selama tahun 2003, seed melaporkan laba bersih senilai $50.000 dan membayar dividen senilai $25.000. $10.000 untuk saham preferen dan $15.000 untuk saham biasa. Laba bersih plan untuk 2003 adalah senilai $182.000 dan dihitung sebagai berikut. Pendapatan dari operasi plan senilai $150, pendapatan dari seed laba bersih $50.000 dikurangi 10.000 lembar, pendapatan preferen dikali 90% hasilnya $36.000. Kemudian laba bersih plan senilai $186.000. Lalu yang selanjutnya, laba per saham perusahaan induk dan konsolidasi. Bagian tentang akuntansi untuk pajak penghasilan entitas konsolidasi ini dimulai dengan pembahasan di mana perusahaan bisa mengajukan laporan konsolidasi, keuntungan, dan kerugian dari pengajuan laporan pajak konsolidasi, dan status pernyataan akuntansi atas pajak penghasilan. Selisih sementara dalam laporan pajak terpisah dan konsolidasi dan prosedur pengalokasian pajak penghasilan akan diilustrasikan untuk induk perusahaan dan anak perusahaan yang mengajukan laporan pajak terpisah. Bagian akhir membahas harga dasar pajak aktiva dan kewajiban yang timbul dalam penggabungan usaha dengan cara pembelian. Baik, selanjutnya keuntungan mengajukan laporan pajak konsolidasi. Yang pertama, kerugian satu afiliasi dipotongkan dari pendapatan anggota lain kelompok afiliasi. Namun, kerugian carry forward atau kerugian tahun lalu yang dicatatkan pada laporan tahun setelahnya, afiliasi yang diperoleh pada saat akuisisi dapat dipotongkan hanya dari pendapatan kena pajak afiliasi. Yang kedua, dividen antara perusahaan tidak dimasukkan ke dalam atau eksklusi pendapatan kena pajak. Yang ketiga, laba antara perusahaan ditangguhkan dari pendapatan sampai direalisasi atau demikian juga dengan rugi antara perusahaan.
Kerugian mengajukan laporan pajak konsolidasi. Entitas konsolidasi yang mengajukan laporan pajak penghasilan konsolidasi kehilangan beberapa fleksibilitas yang didapatkan entitas yang mengajukan laporan terpisah. Contohnya, setiap anak perusahaan yang termasuk dalam laporan pajak konsolidasi harus menggunakan tahun kena pajak induk perusahaan. Tahun-tahun yang berbeda dapat digunakan saat mengajukan laporan terpisah. Pilihan untuk mengajukan laporan konsolidasi mengikat suatu entitas pada laporan konsolidasi dari tahun ke tahun. Sulit mendapatkan izin untuk berhenti mengajukan laporan konsolidasi. Juga, perusahaan yang dipisahkan atau dikonsolidate tidak bisa bergabung kembali ke dalam afiliasi selama 5 tahun. Pajak penghasilan konsolidasi. FASB atau Financial Accounting Standard Board, Statement nomor 109, akuntansi untuk pajak penghasilan adalah sumber utama GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle untuk akuntansi untuk pajak penghasilan. Tujuan akuntansi untuk pajak penghasilan berdasarkan statement nomor 109 adalah untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau yang dapat diuangkan kembali untuk tahun berjalan dan untuk mengakui kewajiban dan aktiva pajak ditangguhkan untuk event-event yang menimbulkan konsekuensi pajak masa mendatang yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Beberapa perbedaan pajak akuntansi atau pendapatan adalah apakah afiliasi tersebut mengajukan laporan pajak entitas terpisah atau pajak penghasilan konsolidasi. Sedangkan afiliasi lainnya tergantung pada jenis laporan yang diajukan. Contohnya, laba dan kerugian yang belum direalisasi dan konstruktif dari transaksi antar perusahaan merupakan selisih sementara saat mengajukan laporan terpisah karena entitas individual dikenakan pajak atas pendapatan yang dimasukkan ke dalam laporan terpisah mereka. Dividen yang diterima dari anggota-anggota kelompok afiliasi tidak terpisah atau laporan konsolidasi, tapi dividen yang diterima dari afiliasi yang bukan anggota kelompok afiliasi dikenakan pajak sekarang dan dikenakan potongan 80% dividen yang diterima. Selanjutnya, selisih sementara dari laba anak perusahaan dan ekuitas investi yang belum didistribusikan. Jika laba sebuah investi yang belum didistribusikan merupakan satu-satunya perbedaan sementara, induk perusahaan atau investor ekuitas mengatur pajak penghasilan atas bagian pendapatan yang belum didistribusikan dengan mendebit beban pajak penghasilan dan mengkreditkan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Yang B, akuntansi untuk pendapatan yang didistribusikan dan belum didistribusikan. Diasumsikan bahwa Person Corporation memiliki 30% kepemilikan pada Seaton Corporation, sebuah perusahaan domestik. Seaton melaporkan laba bersih sebesar 600.000 untuk tahun berjalan dan membayar dividen sebesar 200.000. Tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah 34%. Bagian person atas laba Seaton yang didistribusikan dan belum didistribusikan dianalisa sebagai berikut dan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya, pajak penghasilan konsolidasi. Bagian atas laba yang didistribusikan, dividen, sebesar 200.000 dikali 30%, hasilnya 60.000. Bagian atas laba yang belum didistribusikan, kenaikan saldo laba, yaitu 400.000 dikali 30%, hasilnya 120.000. Ekuitas laba, ekuitas pada laba Seaton, sebesar 600.000 dikali 30%, hasilnya 180.000. C. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dan konstruktif dari transaksi antar perusahaan menghasilkan selisih sementara yang biasa mempengaruhi perhitungan pajak yang ditangguhkan saat mengajukan laporan pajak penghasilan terpisah. Hal ini tidak terjadi jika mengajukan laporan pajak konsolidasi. Contoh, diasumsikan bahwa PT Corporation menjual barang dagang dengan biaya sebesar 100.000 kepada Selman Corporation, anak perusahaannya yang dimiliki 75% dengan harga 200.000, dan Selman masih
memiliki 70% barang dagangan pada akhir tahun. Tarif pajak adalah 34% dan Petit membayar 34.000 pajak penghasilan atas transaksi tersebut selama tahun berjalan. Karena Selman adalah anak perusahaan yang memiliki 75%, sehingga laporan pajak yang diajukan harus laporan pajak terpisah. Diasumsikan bahwa transaksi antar perusahaan adalah satu-satunya selisih sementara dan bahwa tarif pajak 34% adalah satu-satunya tarif yang diundangkan. Ayat-ayat jurnal konsolidasi dan konsolidasi satu baris yang relevan sebagai berikut. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi tahun penjualan. Penjualan 200.000, harga pokok penjualan pada kredit 200.000. Untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan, harga pokok penjualan 70.000, persediaan 70.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.